Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Nah, hari ini bersama Ustazah Irma kita akan belajar tentang benda-benda di sekitarku. Coba amati benda-benda di sekitar kalian itu ada apa saja? Apakah manusia, hewan, tumbuhan, atau cahaya termasuk benda? Ternyata menurut jenisnya, benda dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh dari benda hidup. Sedangkan batu, gelas, buku, pensil, dan lain-lain adalah contoh dari benda mati. Benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama ukuran. Ada panjang, ada pendek, ada yang besar, sedang, dan kecil. Yang kedua berdasarkan bentuk, dan yang ketiga berdasarkan warna. Benda itu memiliki dua ciri. Yang pertama, mempunyai massa atau benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Dan yang kedua, menempati ruang. Benda pun dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembentuknya, karena benda dapat terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, logam, karet, dan lainnya. Yang pertama kita bahas benda yang terbuat dari kayu. Kayu itu berasal dari batang pohon. Nah, kayu memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Yang kedua adalah benda yang terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas ini dilakukan di pabrik secara bertahap. Kayu-kayu yang besar dipotong hingga kecil, lalu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Selanjutnya, pulp atau bubur kertas tadi diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering akan menjadi ampas dan meninggalkan serat. Kemudian serat ini akan digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Benda yang terbuat dari kertas juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Sekarang kita ke benda yang terbuat dari plastik. Coba amati di sekitarmu. Pasti banyak sekali kan benda yang terbuat dari plastik. Kenapa ya? Nah, karena selain murah, tidak mudah pecah, dan tidak menyerap air, plastik sangat tahan lama. Tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah, karena plastik susah diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Untuk mengurangi sampah plastik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja sebaiknya kita membawa tas sendiri sehingga bisa mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan bekas botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Dan yang ketiga adalah recycle, daur ulang sampah plastik. Nah, biasanya ini dilakukan di pabrik. Nah, kamu bisa membantu proses daur ulang ini dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, sekarang ada benda yang terbuat dari kaca, logam,
dan karet. Sekarang, apakah cahaya termasuk benda? Coba tuliskan jawaban dan alasanmu di kolom komentar ya. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan materi hari ini? Ya, tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.